Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini itu kita perdana di podcastnya Explore. Jadi kita bakal bahas apa aja. Kita akan bahas sesuatu yang tentu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman kalian. Jadi buat hari ini buat saudara-saudara sekalian, orang-orang baik yang ada di rumah. Jadi hari ini tuh kita ngundang satu narasumber yang insya Allah tentu bisa menginspirasi kita semua. Jadi kepada orang-orang baik atau guys-guys semua yang ada di rumah, jangan lupa hari ini itu kita diberikan kesehatan, kita diberikan rasa syukur yang harus kita syukuri berlimpah. Karena yang harus kita syukuri itu banyak sekali, tidak harus soal rezeki, tentu kesehatan, apa aja ya, waktu, nikmat, apalagi Pak, kira-kira apa yang harus kita syukuri? Selain waktu, kesehatan, terus harmonisasi bersama keluarga gitu, kerukunan bersama keluarga, apalah bahasanya ya, yang tentu hari ini itu kita harus syukuri lebih dan lebih. Jadi hari ini itu kita akan wawancara satu narasumber yang hari ini tuh aktivitasnya apa, nanti kita bakal tanya lebih dalam lagi ke siapa namanya juga, nanti kita akan perkenalan. Jadi bagi orang-orang baik semua, guys-guys yang semua yang ada di rumah, jangan lupa hari ini itu kita diberikan nikmat yang begitu nikmat dalam hidup kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya, nikmat kesehatan, nikmat waktu. Jadi jangan pernah untuk berhenti tidak bersyukur. Jadi setiap hari syukur itu harus lebih ya Pak ya? Harus setiap hari ya Pak ya? Betul. Biar semakin diberikan pintu-pintu kebaikan lainnya. Jadi biar lebih mantap lagi, biar netizen biar lebih tahu siapa sih sebenarnya narasumber ini, kita perkenalan dulu Pak sama siapa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memperkenalkan diri, nama saya Bapak Yabudin, petugas penggali kubur makam TPI Muslimin Ciputra, Kota Bandung. Panggilnya Bapak Didin. Bapak Didin. Pak Didin, kenapa pengen jadi? Panggilnya apa ini Pak pekerjaan? Penggali kubur ya Pak. Kenapa pengen jadi penggali kubur Pak? Ya alhamdulillah ya. Pada Pak. dasarnya pada waktu tahun itu mungkin karena qadratullah, saya kerja dari tahun 1988 sampai sekarang. Berarti itu berapa tahun Pak? 1988 sampai saat ini ya Pak? Betul. Itu berapa tahun kira-kira itu? Ya udah kurang lebih 34 tahun. 34 tahun ya? Luar biasa. Kerjanya 34 tahun jadi petugas gali kubur. Betul. Aktivitas gali kubur itu seperti apa sih Pak? Misalnya Bapak keseharian itu ngapain aja? Misalnya dari awal sampai akhir itu aktivitasnya penggali kubur itu seperti apa Pak? Yang pertama-tama pada dasarnya kita bernaung di Dinas Pemakaman Kota Bandung. Oke. Di bawah naungan di Staruk, Dinas Tata Ruang, yang sekarang dikoordinator langsung oleh pemerintah, di mana pada penyiapan yang lahat jauh sebelumnya pihak ahli waris datang langsung ke kantor TPU setempat. Beliau dalam arti kata ahli waris memohon sekaligus menyertakan data-data surat pengantar untuk pengisi data form di TPU setempat, TPU Ciputra khususnya di mana saya bekerja. Setelah itu ngisi form data yang telah terisi oleh pihak ahli waris atau pelapor ahli waris, data surat pengantar RT RW, fotokopi KTP, sama fotokopi ahli waris, sama fotokopi yang meninggal. Setelah pada waktunya udah ngisi form di kantor TPU setempat, baru kita arahkan lokasi denah untuk acara pemakaman. Yang dimaksud denah penggalian liang lahatnya itu, ya kita arahkan
lahan lokasi tempat yang udah ditentukan oleh pihak TPU. Bukan keluarga ya? Bukan. Jadi yang nentuin apa lokasi makam itu TPU ya? TPU. Tapi kalau misalnya Pak, misalnya saya nih ada keluarga meninggal, terus saya pengen dimakamin di samping bapak saya misalnya, samping ibu saya, tapi dalam kondisi saat itu makam sudah penuh, itu gimana Pak? Indikasinya kita bernegosiasi dulu sampai pihak ahli waris, kita memberikan saran dan masukan. Berhubung dengan lahan lokasi yang berdekatan dengan pihak almarhum itu udah begitu penuhnya, saran kita, masukan kita dari pihak pemakaman, paling saran kita untuk ditumpang. Ditumpang itu seperti apa? Maksudnya Pak? Ditumpang itu istilahnya makam keluarga ahli waris yang udah meninggal dulu, jadi istilahnya tumpang sari. Itu pun tumpang kalau sari berkenan. Apalagi itu Pak? Tumpang sari itu maksudnya di mayitnya di bawah, misalnya ada keluarga di sampingnya atau di atasnya. Ya betul. Seperti dua kemungkinan itu betul. Cuman kalau toh memang pengennya maksimalnya arahan dari pihak ahli waris itu pengennya demikian adanya, paling satu-satunya jalannya itu ditumpang. Ditumpang ya. Ditumpang. Tapi itu dari pihak TPU sendiri membolehkan. Membolehkan. Ya. Kalau misalnya permintaan keluarga seperti itu. Iya, betul. Itu maksimal berapa Pak? Misalkan ada meninggal, takutnya satu keluarga ada 5 orang, apakah itu boleh atau 5 orang ditumpang gitu atau ada maksimalnya? Maksimalnya sebetulnya kita lihat dari segi jangka atau jarak waktu tahun ya. Andai kata makam pertama udah 10 tahun, kita timpa boleh karena kultur tanah yang sebelumnya udah hancur. Kalau misalnya jaraknya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Kalau toh memang dipaksakan bisa aja. Tapi resikonya? Resikonya itu kadar tempat yang lahannya nggak maksimal. Karena tanahnya tadi itu. Ya betul. Kalau udah 5 tahun mungkin bisa untuk tumbukan kedua, ketiga gitu. Tapi maksimal 3 ya? Iya. Kalau dipaksakan kasihan juga ke almarhum yang baru meninggal itu. Oke. Berarti kalau keluarga mau tumpang bisa dilakukan ya, tapi maksimal 3. Iya. Tapi kalau lihat sendiri kondisi TPU di Cikutra kira-kira sampai tahun kapan Pak penuh? Kan kalau saya datang kemarin gila sudah sudah jaraknya itu sudah berapa senti sudah rapat banget nih. Kira-kira kalau ada teman-teman di sini yang pengen dimakamin di Cikutra masih muat nggak gitu? Ya itu tadi kembali ke kebijakan daripada pihak pemohon ya dalam ahli waris. Kalau kita pihak TPU itu menyarankannya lokasi tanah yang udah disiapin. Yaitu kultur tanah yang di atas. Kebetulan di atas di TPI Muslimin Cikutra itu kan kebetulan lahannya ada kosong. Cuman ya itu tadi yang di atas, yang di blok G itu yang insya Allah bisa lah. Kalau untuk pemakaman yang baru itu bisa. Memang diarahkan oleh pimpinan lokasinya yaitu di situ di blok G itu. Bisa Us. Jadi Us kalau mau request di sana bisa ya Pak? Bisa. Langsung dibuat. Cuman lokasinya di blok G itu. Di blok G itu. Tapi maksudnya ada perbedaan nggak Pak sama lokasi utama? Nggak ada ya, sama aja ya. Kuburan sama aja ya. Sebetulnya tuntunan cara juga sama, cuman akses jalannya aja. Agak sulit ya gitu. Kalau sulit sih enggak sebetulnya. Agak jauh. Agak jauh. Pak, ngomong-ngomong aktivitas ini kemarin nguburin berapa orang Pak? Kalau kita dalam kurun dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan kita nggak bisa tentuin berapa ya. Kalau kemarin banget Bapak sendiri bertugas kita melaksanakan pemakaman itu 6 dalam sehari. Dalam sehari ya. Dalam sehari. Rata-rata sekarang kalau kami berapa jenazah Pak? Rata-rata paling kita nggak bisa nentuin ya kembali ke urusan yang Sang Pencipta ya. Masalah data yang meninggal dalam kurun sehari itu kadang-kadang ya sehari 2, kadang-kadang 3. Paling banyak Bapak pernah dapat nguburin itu sehari berapa banyak Pak?
Kalau dikatakan dapat sih enggak ya. Cuman kita kan kerja teamwork ya, kekompakan dalam satu tim, dalam satu regu. Kita nggak bisa pastikan, sekali lagi ya, dalam kurun paling banyak maksimal itu pernah saya alamin 11 Sehari. dalam sehari. 11 itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari pagi jam 6 pihak ahli waris datang ke kantor TPU Muslimin Ciputra itu sampai menjelang paling jam 4:30 udah selesai. Dari 11 itu. Apa, Pak? Satu jenazah itu butuh berapa waktu lama, Pak, untuk nyiapin sampai beres? Dalam satu liang lahat kita terbagi dari beberapa tim, beberapa tenaga penggali kubur ya. Maksimal paling lihat kondisi ya, lihat kondisi kultur tanah dan mungkin ada rintangan dan sebagainya, maksimal paling 3 jam. Itu pun kondisinya kalau memang ya mungkin kita kondisi tanahnya atau mungkin karena di depannya banyak rintangan, ada pohon-pohon bambu, banyak dan sebagainya. Batu gitu ya. Iya, mungkin ya maksimal 3 jam selesai. Maksimal 3 jam. 3 jam. Itu dengan kondisi kultur tanah macam-macam lah gitu kesulitannya. Kalau paling cepat, Pak, kalau misalnya lagi pas dapat tanahnya lagi bagus nih. Paling 1 jam, 1 jam setengah udah selesai. Udah beres ya gitu ya. Oke. Pak, kenapa pengen jadi tukang gali kubur, Pak? Kan kalau kita lihat masih banyak kerjaan yang lain, Pak, daripada jadi tukang gali kubur. Punten ini, Pak. Kenapa milih itu, Pak? Gimana ya, kalau saya jujur mengatakan demikian, pertanyaan demikian, pada awalnya mungkin ketukan hati ya, ketukan hati mungkin kalau kita melihat orang-orang, dan lagi jauh sebelum saya mengabdikan diri di dinas pemakaman, saya itu dari kecil itu suka apa ya, boleh dikata suka ngebantu dari kecil ya. Suka ngebantu pemakaman ya dari kecil dari semenjak yang saya ingat betul, dari saya sekolah SD. Dari SD memang suka ngebantu aktivitas kalau ada yang meninggal warga. Kalau ada tetangga, contohnya tetangga ada yang meninggal gitu. Kebetulan saya lagi ada di rumah, mungkin libur sekolah dulu ya tahun 80-an. Kalau ada tetangga, mungkin orang tua teman yang meninggal, saya itu suka itu mulai dari acara dari awal sampai ke lokasi pemakaman itu suka bantu-bantu gitu ya. Nah, setelah itu ya mungkin nasib saya udah kok terbukti saya kerja di pemakaman sampai sekarang gitu. Itu yang saya alamin dulu awalnya itu mungkin ya udah garis tangan mungkin. Tapi kalau cita-cita Bapak sendiri pengen jadi apa, Pak, waktu kecil? Kalau dulu jujur saya cita-cita pengen jadi tentara ya. Pengen jadi tentara. Dulu ya mungkin nasib guratan mengatakan beda atau lainnya ya. Bapak mulai jadi petugas gali kubur itu mulai umur berapa, Pak? Kalau nggak salah usia saya udah 21 apa 22 tahun itu. 21-an lah kurang lebih. Itu maksudnya lagi kuliah atau sudah berkeluarga atau gimana, Pak? Belum berkeluarga ya? Belum. Kebetulan saya pada waktu awal masuk kerja di makam itu belum nikah, belum berkeluarga, dan status saya pada waktu itu memang apa ya? Pencari kerja gitu ya? Kalau disebut pencari kerja sih enggak. Cuman dulunya aktivitas saya pertama pada waktu tahun 86, 87, saya itu kan kerja di pabrik. Saya masih jadi sayur itu, Pak, masih jadi beras. 86, 87 itu saya kerja di pabrik di Sumber Baja di Ciberem itu. Terus ya itulah diarahkan ada yang istilahnya bukan apa ya. Ada yang ngajak, jujur 88 saya masuk, ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Di TPU Ciputra itu. 34 tahun.
Mengabdi jadi tukang gali kubur. Nikah umur berapa Pak Punten? Saya nikah 27. 27. Iya, Umur 27. Kalau kurang lebih 27 saya nikah. Itu pekerjaan sudah jadi Penggali kubur. penggali kubur. Wah, menarik ini. Maksudnya, Punten Pak, aktivitas penggali kubur, terus nikah umur 27. Punten, maksudnya waktu nemuin istri gimana Pak? Maksudnya istri nggak nanya orang tuanya bilang dapat suami gali kubur gitu kan? Kalau orang rata-rata sekarang itu pengennya cari suami pengusaha, kalau bisa mah punya mobil banyak gitu. Wah, macam-macam lah seperti itu Pak. Request mertua ya Pak gitu. Tapi kan kembali lagi Allah ngasih jodoh itu seperti apa? Betul. Kok itu seperti apa Pak? Maksudnya dengan Punten penghasilan Bapak jadi penggali kubur itu berapa sih Pak? Jawaban saya ya, jauh sebelum saya nikah sama istri yang sekarang. Iya. Maksudnya istri yang sekarang dulu pun Bukan, maksudnya kaget sampai saya, sekarang Pak. istri gitu ilmu ya. itu berarti kalau Semenjak pada waktu istilah bahasa pacaran lah Iya, istilahnya. oke. Memang calon istri itu saya tahu posisi saya kerja di makam. Bahkan calon berarti sudah PDKT ya, sudah ada PDKT. Bahkan mertua juga tahu. Calon mertua itu tahu kalau saya profesinya kerja di makam. Jadi sifatnya nggak sumput salindung. Itu artinya apa Pak? Sumput salindung itu istilah bahasa. Tiba-tiba langsung nikah? Enggak. Jadi istilah bahasa Sundanya nggak sumput salindung itu fakta realita kalau saya selama pacaran, selama bobo-bobohan itu sama profesi saya kerja di makam. Sudah ada pranikah ya? Pranikahnya itu bukan maksudnya kalau bahasanya sebelum nikah mertua sudah tahu, lingkup sudah ada itunya apa sudah dikenal lah, iya, sudah dikenal betul. sebelum nikah. Maksudnya sudah tahu. Sampai akhirnya nikah gimana Pak? Punten kalau nikah tahun berapa berarti itu Pak? 96. Kalau boleh tahu maharnya berapa Pak? Aduh. 96. Kalau jujur saya jujur pada waktu nikah sama istri yang saya ingat itu ya pada waktu saya ngaikan mahar itu, saya cuma ngasih uang mahar 750.000. 750.000 tahun 96. 96. Itu termasuk gede, termasuk ya mungkin kalau bahasa istilah uang segitu zaman itu mungkin relatif ya, relatif, pengertian relatif kalau dibandingkan dengan tahun sekarang. Uang 750.000 dibandingkan tahun 96 saya nikah mungkin batas limitnya ada jarak gitu ya. Nah itulah pada waktu saya nikah pekah itu yang saya kasih ke calon mertua, saya ngasihnya uang cuma 750.000. Nikahnya gimana Pak? Maksudnya meriah seperti Raffi Ahmad kah atau apa Atta Halilintar atau apa TPU Cikutra di booking nih khusus? Enggak juga kayak gimana? Sederhana aja. Kita mengkaji diri, menelaah diri, introspeksi diri dengan kadar kemampuan saya pribadi ya. Kalau toh memang mampunya saya memberikan fakta yang ada ya udah itu apa adanya. Ya itulah 750.000. Kebetulan pada waktu calon mertua juga nggak neko-neko, berkenan menerima apa adanya. Dan dalam acara pernikahan kita sesuaikan dengan fakta yang ada, dengan nominal uang yang ada. Sampai hari ini kan sudah nikah sama istri itu, anak berapa sekarang Pak? Alhamdulillah saya putra 2. Putra 2 ada 1 cowok 1 cewek. Oh, anak 2 berarti ya, satu putra. Betul. 1 anak umur berapa sekarang Pak? Putra saya yang paling besar alhamdulillah kelahiran tahun 98. Berarti usianya 24 tahun. 24 tahun. Yang putri? Yang putri kelahiran 2003. Iya. 2003. Oke. Aktivitas sekarang berarti anak-anak apa Pak? Yang pertama kebetulan udah kerja, alhamdulillah berkah ya.
Kerjanya apa kalau boleh tahu? Kalau kerjanya alhamdulillah putra saya yang pertama itu TNI. Masya Allah. Alhamdulillah berkah. Ini harus ya. kita gali nih. Insya Allah. Terus yang kedua? Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh putra saya yang kedua. Putri. Wah, putri saya yang kedua mudah-mudahan ijabah Allah ya. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka anak putri saya cita-citakan terkabul gitu ya. Kebetulan putri saya yang kedua ini cita-citanya pengen jadi pramugari gitu kan. Kebetulan sekarang dalam proses sekolah akademi pramugari. Luar biasa Pak. Pak, kalau boleh tahu gaji sebagai penggali kubur itu berapa Pak? Zaman dulu Pak, waktu pertama kali Bapak mengabdikan diri sebagai penggali kubur, Bapak itu dapat berapa Pak? Yang diingat? Kalau saya mau jujur nih ya, kalau saya mau jujur, selama saya kerja di pemakaman, jujur ini ya, itu saya nggak terima gaji, nggak ada gaji. Nggak ada gaji, jadi dapat duitnya dari mana Pak? Maksudnya untuk kehidupan, makan, aktivitas sehari-hari gimana? Kalau nggak ada gaji dulu? Ya alhamdulillah rezeki itu datangnya dari mana aja ya pada dasarnya. Pada dasarnya rezeki itu Allah yang ngatur. Tapi sekalipun saya pada waktu itu awal ya, Pak. Awal saya ngabdikan diri dari tahun sekian ke tahun sekian gak punya gaji dari pemerintah ya. Kita ya sebisa mungkin, dalam artian sebisa mungkin itu, tapi rezeki datang aja dari mana aja. Rezeki datang dari mana aja. Itu salah satunya dari mana Pak? Salah satunya gini, yang pernah saya alami ya, Pak. Saya jujur ya. Umpama contoh ada pemakaman, kita selesai kerja, keluarga ahli waris, keluarga ahli waris ngasih, berapapun nilai itu kami terima. Punten Pak, kalau ahli waris biasa ngasih berapa Pak? Kalau Bapak ingat dari yang terkecil sampai yang paling gede dulu pernah terima berapa Pak? Dari pihak ahli waris itu kadang-kadang dulu ini ya. Pak punten ngomongnya agak maju dari dulu ya. Paling pernah ngasih istilahnya dulu paling 50.000. Kadang-kadang ada kebaikan orang dari yang lebih baik itu rezeki kita kadang-kadang 100.000. Itu juga dibagi-bagi berapa orang gitu. Satu makam itu biasa kalau petugas yang bertugas itu berapa orang Pak? Minimalnya. Sampai detik sekarang tim kami dalam satu regu itu 15 orang. 15 orang. Kalau ada yang meninggal satu jenazah itu yang bertugas berapa orang? Kalau memang satu, kalau memang itu satu, jadi yang ngerjain ya tim itu. 15 orang itu 15 orang itu. Kalau pihak keluarga ngasih cuma 100.000? Ya dibagi-bagi 15 orang itu. Waduh. Kalau memang ngasihnya lebih mungkin ya dibagi-bagi. Bagi-bagi ya. Dibagi-bagi. Ya umpamanya ngasihnya 100.000 ya dibagi-bagi. Yang kerja berapa orang ya dibagi berapa orang. Dan itu baginya juga bagi rata ya Pak. Semuanya harus dapat. Iya. Dapat 100.000, petugas 10 orang, bagi 10.000, saudara. Buat makan, buat keluarga, buat istri, buat anak gimana Pak? Ya alhamdulillah. Kadang-kadang rezeki itu kan kita itu nggak terduga ya. Kadang-kadang pihak keluarga ahli waris yang meninggalnya, jujur saya katakan, pihak ahli waris, pihak keluarga kadang-kadang suka bawa bingkisan gitu kan. Kadang-kadang suka bawa beras. Maksudnya ini Pak pas hari pertama pemakaman atau setelahnya? Setelah kadang acara selesai pemakaman. Dia datang besoknya. Enggak, seketika itu. Pas hari itu juga. Pas hari itu juga. Oke. Kadang-kadang pihak keluarga itu ada yang bawa beras. Terus ada sedikit sembako, mungkin makanan ringan. Nah, itu yang dikatakan bingkisan semacam beras dan lain sebagainya itu ya kita bagi rata rezeki itu.
Kalau sekarang gimana Pak? Maksudnya itu kan zaman dulu nih. Kalau sekarang gimana? Apakah Bapak sudah ada gaji atau? Ya alhamdulillah sekarang kemurahan pemerintahan yang sekarang gitu ya, pemerintahan yang sekarang kita dapat gaji gitu ya, Iya, Pak. terima gaji. Kalau boleh tahu nilainya berapa Pak? Kalau saya katakan jujur ya, nilai gaji saya per bulan 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Istri satu. Benar satu ya Pak ya? Istri, punya istri, terus anak 2. Alhamdulillah tapi anak sudah kerja ya. Sudah. Cukup nggak Pak itu Pak untuk memenuhi kebutuhan istri? Apalagi istri Pak. Maksudnya ya biasa weh istri ya, kalau agak kurang-kurang ya agak gemaha gitu ya, agak kok nggak ngebul nih dapur nih, gimana ya, Pak menghadapi gitu, cukup nggak? Ya alhamdulillah pada dasarnya kita bersyukur, dan nilai uang yang fakta kenyataannya segitu ya kita bisa olah, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu kan. Ya, alhamdulillah bisa kita atur. Cukup. Alhamdulillah cukup. Kalau tadi dikatakan cukup. Alhamdulillah. Kita syukuri, kita nikmati. Alhamdulillah cukup. Kadang-kadang kalau saya pribadi kalau ada uang rezeki ya bisalah kita bersedekah. Ya 10.000 tiap hari Jumat, 20.000 tiap hari Jumat, tiap berangkat sholat Jumat itu ya insya Allah luar biasa. Nih guys nih, jadi apapun pekerjaan kita hari ini, apapun ini kayak Pak Didin aja ini pekerja, tapi ternyata masih bisa sedekah ya Pak, berapapun gaji. Tapi percaya nggak Pak kalau kita bersedekah itu salah satu konsep buat kita jadi kaya juga? Betul. Percaya ya Pak ya, betul ya, dan Pak Didin sendiri ngerasain ya Pak. Betul. Nah, jadi guys jangan lupa apapun pekerjaan kita hari ini, kalau kita kalau kita bersamai aktivitas kita dengan bersedekah, tentu itu bisa melipat gandakan. Betul. Rezeki-rezeki yang lain ya Pak, nggak harus ekonomi. Betul. Rezeki itu banyak banget, dari anak, terus dari istri, dari kesehatan, waktu dan lain-lain. Pak, istri sama anak Bapak kerja sebagai penggali kubur. Gimana pendapatnya Pak? Kalau istri kan mungkin dari itu sudah bisa menerima, tapi kalau anak gimana? Ada Bapak mau usah kerja, saya aja yang kerja atau gimana Pak? Alhamdulillah, selama saya kerja sampai anak-anak udah pada dewasa, dia nggak pernah melarang, bahkan mendukung, memberikan semangat, spirit. Ya istilahnya mengabdi di sisi lain beribadah gitu. Jadi istilahnya putra putri saya nggak ada yang pernah mengatakan jangan gini ya, nggak pernah. Sampai detik sekarang bahkan memberikan semangat dan support. Ya terus saja selagi saya pribadi kuat fisik, kuat tenaga dan kuat pikiran, insya Allah masih tetap berlanjut, dan putra putri dan istrinya juga sampai detik sekarang mendukung ya Pak. Alhamdulillah. Luar biasa Pak. Anak-anak Bapak kalau pengen tahu nih Pak, konsep Bapak sendiri kalau ngedidik anak seperti gimana Pak? Kan sampai tadi anak pertama sudah jadi TNI. Bapak sebenarnya punya rahasia apa Pak, atau nyimpen apa sehingga anak-anak tuh kalau lihat tadi secara prestasi, secara pekerjaan luar biasa Pak. Bapak ngedidiknya gimana? Diikat di tali kah? Atau di apa gitu? Sebetulnya enggak sih ya. Tuntunan cara saya mendidik kedua putra putri saya pada dasarnya sama. Seperti hanya orang tua terhadap anak-anak yang lain mungkin ya. Karena pada dasarnya saya mendidik kedua anak saya karena satu tim, satu kompak dengan istri, dengan ibunya ya. Dengan tuntunan akidah dan syariat Islam tentunya. Kebetulan didikan orang tua perempuan ya ibunya pada dasarnya memang kuat sekali terhadap putra putri saya. Kuatnya itu kayak seperti dalam artian kalau udah mendidik pada waktu kecil, Cep sekolah, Cep ngaji, Cep disiplin kedisiplinan ya pada dasarnya. Arahan dan didikan
orang tua ya, dalam hal ini mungkin yang lebih kuat itu ibunya. Jadi seakan-akan kalau ibunya udah bilang B gitu. Ya alhamdulillah sama sekarang. Kalau sama bapaknya gimana Pak? Ya kalau sama saya sih mungkin dari A mungkin bisa jadi B sedikit ya. Mungkin agak sedikit melenceng ya kalau ini. Tapi cuma sama tetap pada dasarnya tetap keinginan arahan orang tua itu yang terbaik buat anak-anak. Betul. Gitu. Nah, betul. Tapi berarti kalau sudah ibu yang ngomong, anak-anak alhamdulillah siap gerak pokoknya Pak ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Pak mungkin bisa cerita sedikit singkat Pak. Kalau gimana Pak anak bisa jadi TNI itu Pak? Dengan kondisi Bapak, dan kalau kita lihat secara itu kan Bapak pekerjaan tukang gali kubur. Betul. Terus kok anak bisa jadi tentara? Ya alhamdulillah ya, pada dasarnya mungkin rezeki anak ya. Betul. Kita bersyukur kepada Zat Ilahi Robbi, Allah yang memberikan kuasanya. Kebetulan putra saya ini memang cita-cita dari kecil pengen jadi tentara gitu. Emang dari kecil memang pengen jadi tentara. Pengen jadi tentara. Mungkin cita-cita orang tuanya nggak tersampaikan. Oke. Cita-cita orang tuanya nggak terlaksana, mungkin nggak tercapai. Ya cita-cita harapan kepengen jadi tentara itu mungkin terjawab, terbukti sama anak. Gitu. Tapi anak tahu kalau bapaknya itu punya cita-cita pengen jadi tentara. Dulu saya pernah cerita. Oke. Jadi sampai dari SD, SMP, SMA sudah mulai persiapan berarti. Betul. Luar biasa. Betul. Tapi memang dari segi fisik gimana Pak? Memang body goals tentara banget gitu. Ya mungkin ya, dulu saya karena cita-cita pengen jadi tentara, nggak terkabul, nggak terlaksana. Ya mungkin pada waktu putra saya masih kecil, ya itulah kebetulan putra saya yang kecil, yang besar ini pengen jadi tentara. Ya itulah saya jaga dari sisi kesehatannya, saya jaga dari segi kesehatannya. Saya siapkan fisik dan mentalnya, jangan sampai ya cacat fisik, cacat mental dan sebagainya gitu ya. Jujur kebetulan putra saya ini cita-citanya memang dari kecil, dari TK pengen jadi tentara. Jadi tentara. Setelah tamat SMA, ya alhamdulillah cita-cita itu terjawab setelah tahun 2016 putra saya tamat sekolah SMA. Gitu. Tamat SMA, daftar langsung keterima. Alhamdulillah. Itu apa Pak? Setingkat apa? Tamtama, bintara, apa pangkat-pangkatnya saya kurang tahu tuh. Kebetulan dari level bintara. Bintara ya Pak. PK 24 tahun 2016. Tugas sekarang di mana Pak? Tugas sekarang kebetulan alhamdulillah di Merauke, Papua. Lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Tugas di Papua. Tugas di Bandung. Di Merauke, Papua. Luar biasa. Bapak petugas gali kubur tapi anak bisa jadi, luar biasa Pak. Pak, ini lebih ke pengalaman Bapak sebagai penggali kubur. Pak, kan kalau saya baca dengar dari ustadz atau dari teman-teman yang lain, jadi kalau orang soleh itu meninggal Pak, pas dikuburin itu ada wanginya, itu bau aroma kematiannya itu wangi pokoknya mah nguburinnya juga mudah, pokoknya banyak kemudahan dan banyak kenikmatan yang didapat dari orang-orang soleh ketika meninggal. Itu gimana Pak? Apakah Bapak pernah merasakan sendiri kejadian seperti itu Pak? Ya. Betul Pak? Betul. Maksudnya si aroma si jenazah itu betul. Pas wangi. Betul. Wanginya kayak gimana Pak? Kalau pengalaman saya pribadi ya, jauh sebelum acara dimakamkan, yang jelas orang-orang soleh ya, orang-orang soleh, orang-orang yang mungkin pada waktu beliau hidup semasa hidupnya itu mungkin sesama orang habluminannasnya baik, habluminallahnya juga baik. Terus menghadapi sakaratul mautnya juga baik itu ya. Toh sampai masuk yang lahatnya, mungkin
cernaan yang pernah saya alami itu mungkin beda gitu ya. Bedanya mungkin kembali ke amal perbuatan mungkin ya. Nah, kembali ke masalah jenazah yang mengatakan harum wangi itu kembali ke urusan Allah ya, sesuai amal dan perbuatannya. Tapi yang jelas pengalaman saya juga pernah yang tahu, bahkan mungkin tahu dengan melihat dengan mata kepala sendiri. Apa tahu kebiasaan si orang ini maksudnya semasa hidupnya? Ya. Pas juga meninggal, pas dimakamin kerasa gitu. Iya. Sedikit boleh diceritain Pak itu seperti gimana Pak? Ya contoh ya. Contoh ya. Beberapa tahun yang lalu di lingkungan saya di masjid, lingkungan saya tempat tinggal, kebetulan ada salah seorang DKM masjid ya, orangnya yang sabar gitu ya. Iya Pak. Itu jadi renungan pribadi saya. Iya Pak. Orangnya sabar, anak-anak yang mau ke masjid tetek bengek ini dan lain sebagainya, dia cukup hey gitu aja. Hey anak-anaknya langsung ke masjid. Ya sampai beliau itu jauh sebelum meninggal, beliau itu mungkin boleh dikata sakitnya baru beberapa hari gitu ya. Baru beberapa hari, setelah beberapa hari beliau merasakan kesehatannya terganggu, masuklah rumah sakit. Berapa hari di rumah sakit beliau meninggal. Alhamdulillah. Itu sakitnya tahu apa Pak? Kalau nggak salah yang saya dengar katanya sih lambung apa-apa. Lambung. Bukan penyakit yang enggak. Pas meninggal dimakamin sama Bapak. Betul. Itu rasanya gimana Pak? Ya alhamdulillah. Bukannya ini ya. Iya. Jadi apa yang barusan dikatakan yang ini wanginya beda, rasanya juga beda, kelihatannya juga beda, dari aroma jasadnya itu beda. Pas Bapak misalnya ngangkat masuk ke liang lahat itu beda. Beda. Maksudnya beda gimana Pak? Beda itu pada waktu saya nurunin jenazah itu ya, kadang-kadang jenazah itu yang pengalaman saya nih ya. Iya Pak. Dari sisi pengalaman saya dengan orang lain mungkin beda ya. Iya. Pengalaman saya dengan orang-orang lain yang udah puluhan tahun mungkin beda. Tapi pengalaman saya pada waktu itu nurunin jenazah merasa kayak apa ya, ringan gitu. Di sisi lain tubuhnya itu nggak kaku. Emang biasanya rata-rata kaku. Ini enggak. Ini lemes. Beda aja pokoknya Pak. Wanginya juga. Jasad yang saya turunin itu lemes orangnya. Jasanya lemes. Biasanya kan ada yang kaku itu, karena kaku itu kayak yang orang udah berapa hari belum dimakamkan itu. Biasanya jasad kalau udah berapa hari, 2 hari, 3 hari belum dimakamkan, biasanya jasad itu kaku. Ini beda. Ini beda. Yang saya ini. Aroma wanginya juga beda. Nah, setelah saya turun ke liang lahat, buka kain kafannya, kain ini dan lain sebagainya, dan yang aroma yang saya tahu ya gitu juga beda. Wangi aja Pak, wanginya itu beda kan? Wanginya, ya wangi. Kan mayit juga kan sebelum dikuburkan ada dikasih wangi-wangian juga kan Pak, tapi ini wanginya beda. Beda. Biasanya kalau wanginya itu karena wangi parfum dan sebagainya. Itu kerasa sama Bapak ya, ketahuan ya Pak ya. Terasa. Kalau ini biasanya wanginya karena wanginya apa ya? Kampar gitu loh. Iya Pak, betul. Kampar itu untuk menghindari hal yang sifatnya kebusukan dan kebauan. Aroma itu loh, menghilangkan aroma. Ini beda. Yang pernah saya tahu itu pengalaman saya. Pak. Mungkin pengalaman saya pribadi dengan pengalaman teman-teman yang lebih senior atau di bawah saya mungkin beda ya. Pak, beda. Jadi guys, memang benar nih ternyata orang-orang soleh itu meninggalnya tentu meninggalkan jejak ya Pak. Yeah. Nggak cuma tentang wangi, nggak cuma tentang tentang secara fisik wangi dan lain-lain, tapi ternyata secara kepribadian juga itu membekas sampai Bapak. Sampai Bapak juga bilang bahwa itu bisa jadi bahan renungan saya. Gitu. Pak, itu tadi yang wangi. Tapi kalau yang misalnya bau jenazahnya, kan kalau kita nonton di salah satu stasiun TV yang meninggal, si tanahnya liang lahatnya banjir, terus mayitnya
banyak belatung, terus bau. Apakah itu ciri-ciri nggak soleh atau gimana Pak? Pernah dapat kayak gitu nggak Pak? Itu cuma di film-film kayaknya Pak ya. Mungkin itu gambaran inklusif aja ya, Iya, Pak. sebatas kapasitas buat telaahan kita, kajian kita, renungan kita itu ya. Mungkin yang ada di TV selalu memberikan wacana renungan begini, mungkin settingan beliau ya. Mungkin ya, kembali ke mungkin ya. Kemungkinan settingan dan tuntunan cara mereka melakukan hal yang sifatnya untuk memberikan edukasi yang lebih baik ya, mungkin ya, yang ada di TV dan lain sebagainya. Tapi menurut pengalaman saya ini ya, pengalaman saya selama jadi tukang gali kubur, memang ada, tapi nggak semuanya gitu. Tapi ada, pernah ngalamin? Ada, cuman yaitu kembali ke kondisi sikon ya, situasi dan kondisi lahan. Kebetulan pada waktu itu, mungkin pada waktu itu ya, Pak, musim penghujan mungkin ya, pada waktu itu ada cara penggalian yang lahat, terus liang lahatnya mungkin kultur keluar air dan sebagainya. Itu pernah saya alami. Pada waktu itu mungkin karena tanahnya kurang labil, terus tanahnya ambruk, padahal jenazah udah ada itu ya, di dalam tanahnya ambruk karena kultur suasana tanah, mungkin tipografi, bisa jadi kontur Pak itu. Oke. Nah, kebetulan terus yang pernah saya alamin dulu pernah pengalaman saya pada waktu bikin penggalian, pada kalau renungan saya bukan musim penghujan, bahkan musim kemarau. Pak. Pada waktu bikin yang lahat, keluar air itu, sampai air itu terus keluar. Udah kayak mata air. Betul. Sampai pihak keluarga itu mengatakan harus ganti. Kalau kayak gitu, nemu kayak gitu gimana Pak? Harus ganti atau tetap di situ? Kebetulan pihak keluarga mengatakan satu titik itu aja. Di situ aja. Nah, cuman gimana caranya supaya air itu supaya kering gitu, supaya nggak ada. Oke. Nah, kita ambil, kita keduk gitu ya. Keduk sambil ambil. Beberapa jam, tapi titik airnya nggak pernah berhenti gitu. Iya kan? Nah, sampai keluarga itu bawa jet set headset itu loh, yang untuk penyedot air itu. Kayak sibel gitu. Sedot itu sampai nggak habis-habis. Sampai jenazah datang, udahlah terpaksa keinginan keluarga kita ikuti, dimakamkan di tempat itu juga. Tapi air ditarik dulu. Air ditarik, cuman tetap ada lagi masih terus muncul. Ya itu mungkin Allah-alam kembali. Ya betul Pak. Kembali Pak. Tapi pengalaman itu Bapak rasain sendiri ya Pak, bahwa sendiri. ada kesulitan atau rintangan pas penguburan. Oke Pak, itu tadi tentang penguburan. Pak, kalau Pak Didin sendiri lihat konsep rezeki itu seperti apa Pak? Kan kalau kita lihat secara pekerjaan, orang-orang itu kerjanya macam-macam ya. Betul. Pak, ya. Ada yang kalau hari ini kan kalau kita lihat orang tua atau anak-anak secara secara cita-cita nggak ada dalam cita-cita anak-anak hari ini itu dikasih list kamu jadi tukang gali kubur ya kalau gede gitu, nggak ada sama sekali Pak. Bapak sendiri melihat konsep rezeki kan ujung-ujungnya selain kita mengabdi, terus selain kita mencari rezeki, selain kita bekerja, ya ujungnya kan kita kan salah satunya yang mencari rezeki. Kalau Bapak sendiri gimana Pak lihat konsep rezeki itu? Kalau saya pribadi, konsep saya itu rezeki kita cari ya, berdoa, ikhtiar dan berusaha. Masalah rezeki apapun itu nanti Allah yang memberikan, Allah yang menentukan, garis besar kecilnya nanti Allah yang memberikan. Istilah saya sekali lagi, ikhtiar, berdoa dan berusaha. Istilah kata nih. Terlepas rezeki itu kapan datangnya, berupa apa, nilai besar dan kecilnya, biar Allah nanti yang menentukan. Luar biasa. Yang terpenting bagi saya, rezeki itu berbagi, bukan untuk dimonopoli. Berapapun itu nilainya. Maksudnya rezeki itu berbagi seperti apa Pak?
saya pribadi punya rezeki 100.000, saya harus berbagi 10.000. Maksudnya sama tim, sama teman-teman. Bukan, kalau saya rezeki saya 100.000 sekarang nih ya, saya harus berbagi 10.000 kepada orang yang di bawah kehidupan saya. Sedekah lagi. Sedekah lagi 10.000, insya Allah rezeki itu bakal kembali, nggak bakalan kemana. Itu tuntunan saya dari kecil. Dan insya Allah sampai sekarang mungkin insya Allah persepsi kehidupan itu akan sejalankan. Luar biasa. Pokoknya kita cari aja, kita berikhtiar aja, ikhtiar, usaha dan berdoa. Berdoa gitu. Itu yang buat Bapak sampai hari ini itu bisa bisa merasa cukup, bisa mensyukuri setiap kegiatan ya. Betul. Pak, kan kalau kita lihat di petugas kuburan, setiap yang datang keluarga duka pasti kan itu bersedih itu, maksudnya betul. Nangis dan macam-macam. Apa perasaan Bapak saat itu, Pak, pas saat lihat keluarga duka? Kan kalau kita lihat, kita baca, kita dengar dalam sebuah hadis bahwa salah satu pemutus nikmat dunia itu dengan mengingat kematian. Betul. Bapak kan ini setiap hari melihat pemutus kenikmatan dunia itu, maksudnya bahkan jadi petugasnya langsung. Betul. Perasaan Bapak saat itu, kan orang duka nangis, berdoa, Bapak saat itu perasaannya seperti apa, Pak? Kalau saya pribadi mengatakan, naluri saya mengatakan ikut sedih dan ikut berduka cita. Dalam hati maupun dalam pikiran saya, dalam benak pikiran saya membantu dengan pola kerja saya yang sekuat tenaga pikiran saya, dan selalu mendoakan pada keluarga almarhumah. Dalam hati atau mungkin dalam ucapan dan perkataan saya. Setiap kali ada yang meninggal, jujur saya mengatakan ikut sedih, ikut berduka cita gitu ya. Paling enggak itu yang saya ucapkan dalam hati saya. Siapapun itu. Karena mereka yang udah jelas-jelas dalam keadaan berduka, itu saudara kita, saudara saya seiman, seagama. Saudara kita. Kalau TPU Cikutra ini Muslim ya? Muslim. Semuanya Muslim ya? Oke. Jadi Muslim. Itu perasaan Bapak saat lihat keluarga duka, ahli waris dan lain-lain ikut merasakan sedih ya, Pak? Cita-cita yang hari ini belum Bapak terpenuhi, atau saya tuh pengen banget gitu, ada nggak, Pak? Kalau saya pribadi ya, cita-cita saya yang belum terpenuhi sekarang, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, memberikan amin, memberikan kemudahan. Itu putri saya, anak saya yang nomor 2 ini. Karena mereka cita-citakan mulia, mudah-mudahan tercapai gitu, mudah-mudahan terlaksana. Jadi pramugari. Betul, itu aja. Terlepas anak putra saya yang udah tercapai, cita-cita terijabah terkabul, kelak di kemudian hari saya pribadi menghadapi masa-masa tua, masa-masa transisi dan sebagainya, biarlah Allah yang mengatur nantinya itu. Yang jelas, yang pokok utama yaitu anak-anak. Buat saya pribadi mah anak-anak. Anak-anak cita-citanya tercapai, Bapak sudah bahagia. Betul, insya Allah. Insya Allah. Pak, sebelum kita selesai nih Pak, ada beberapa 2 pertanyaan lagi terakhir. Saya mau tanya Pak, bahagia nggak Pak kerja jadi penggali kubur? Alhamdulillah. Sampai detik sekarang, alhamdulillah bahagia, senang gitu ya. Dan saya nggak pernah mengeluh. Kalau toh memang ya sewajarnya ya karena mungkin karena kesehatan ngedrop, mungkin karena kesehatan fisik lagi menurun dan sebagainya. Selama saya masih bisa bekerja dan beraktivitas, saya tetap akan melaksanakan gitu. Terkecuali ya posisinya saya sakit dalam keadaan di rumah sakit aja. Saya nggak bisa aktivitas gitu. Tapi selama saya masih cuma merasa sakit kepala, sakit pegal-pegal, ini pegal dan lain sebagainya. Masih juga Insya Allah. Umur sekarang berapa Pak? Saya 52. 52 ya. Masih semua aktivitas tata cara pemakaman semua Bapak masih bisa lakuin? Insya Allah. Luar biasa.
Bapak bahagia kerja di apa bersyukur juga tentunya Pak ya. Alhamdulillah. Pak, tadi sebelum ngobrol ada satu yang menarik bagi saya Pak. Tadi Bapak bilang Bapak sudah pernah umroh. Itu gimana ceritanya Pak? Ini terakhir mungkin ini Pak. Kok bisa umroh Pak? Maksudnya kalau saya lagi-lagi kan kok memang yang namanya ke Baitullah, ke rumah Allah itu kan betul-betul undangan Allah ya Pak. Ya? Nggak mengenal siapa pekerjaannya, bahkan juga ada yang orang kaya banget disuruh belum pernah bisa ke sana juga. Misalnya kalau kita lihat tentu secara pekerjaan Bapak tukang gali kubur. Tapi waduh, apa yang bisa buat Bapak bisa berangkat umroh Pak? Gini ya, sebetulnya cita-cita umroh dalam artian menjalankan fardu umroh ya, dalam artian umroh itu saya nggak punya renungan atau mungkin punya cita-cita ya pada awalnya. Nggak pernah memikirkan aja untuk ke sana. Nggak ada pikiran saya ke sana. Apalagi punya pada waktu itu ya punya, karena kita introspeksi diri ya, tahu diri lah, biaya umroh itu ya cukup menggunakan biaya, benturan biaya dan lain sebagainya. Nah ini cerita awal mula saya bisa berangkat umroh, menjalankan rukun Islam yang kelima, bagian kecil dari ibadah haji ya. Pada waktu itu istri saya minta izin, minta permisi, pamitan, mengatakan, Pak, mohon izin, mohon maaf, Mama mau berangkat umroh. Istri nih, Pak? Istri pada waktu itu ya, pada tahun 2019. 3 tahun lalu ya? Ya betul. Okay. Kebetulan spontanitas saya mengatakan kaget ya. Loh, kok istri mau berangkat umroh, bilang izin, pamit mau umroh gitu kan. Bapak gimana? Percaya nggak percaya? Betul, saya percaya nggak percaya. Saya pikir, ya itulah. Iya. Setelah saya tanya, istri mengatakan persiapan dana, anggaran, uang udah terkumpul bahkan cukup gitu. Itu maksudnya ngumpulinnya dari mana Pak? Salah satunya dari aktivitas Bapak juga ditabung gitu. Mungkin ya. Saya sendiri kurang tahu lah urusan istri itu ya. Kurang tahu jelas gitu. Nah, begitu beliau istri saya mengatakan demikian, saya diajaknya lah ke rumah teman istri saya itu. Buat ngurusin biaya umroh yang untuk disorin ke bank. Pokoknya nemenin istri buat ngurus administrasi ya Pak. Betul. Okay. Kebetulan saya sama istri silaturahmi, ngobrol-ngobrol panjang lebar. Berkenaan dengan waktu sesudahnya saya diundang untuk mengikuti acara semacam pertemuan di salah satu hotel yang di Jalan Supratman itu kalau nggak salah. Pak, kata teman istri, Bapak kalau berkenan ikut semacam briefing lah, pertemuan, karena ini ya. Yeah. Kebetulan pada waktu itu saya ngantar istri. Sebelum menghadiri acara pertemuan itu, saya berkenan mengisi buku tamu dan sebagainya. Setelah saya duduk di halaman ruangan tengah nomor 3, kursi yang nomor 3, mendengar tausiah dari tim Ustadz panitia yang itu. Ya. Dengan tanpa sadar saya tuh kok meneteskan air mata ya pada waktu itu. Pas Ustadz lagi menyampaikan ceramah itu, okay. Saya kok meneteskan air mata tanpa saya sadari. Tetesan air mata itu jatuh. Ya. Saya ingat betul. Kenapa saya bisa berangkat umroh spontanitas? Saya bilang ke teman istri saya itu, Ibu Anes, saya mau umroh lah.
Loh. Bapak bilang saya mau umroh, tapi kan dana istri kan buat istri. Iya. Pada waktu itu saya nggak punya. Bapak bilang saya pengen umroh juga. Saya pengen umroh. Bahasa saya umroh itu disampaikannya ke istri. Iya. Disampaikannya ke istri. Tanya istri ke saya, Pak emang benar mau umroh? Iya, insya Allah. Ya udahlah. Begitu ya, respect istri itu. Ya udah, syukur berarti ada temen mama katanya kan. Gitu. Tapi istri gimana ya? Maksudnya dananya gimana, Pak? Itu dia. Saya bingung pada waktu itu. Untuk mencukupi kebutuhan istri yang berangkat umroh itu udah pas-pasan pada waktu itu ya, pada waktu itu. Setelah saya didaftarin sama Ibu Anas itu daftar, jadi ini suami istri Pak katanya itu. Padahal dalam benak pikiran saya itu uang dari mana saya pikirkan. Tapi Bapak daftar aja dulu. Daftar aja. Iya. Daftar aja itu. Setelah saya daftar, pulang ke rumah, rembukan dan sebagainya rembukan. Terus istri dengan spontanitas tabungannya itu ya, tabungan ya. Pak istri saya kan orangnya rajin nabung. Gemi gitu loh, gemi. Kalau saya punya uang sedikit beliin perhiasan. Ya. Di investasi beli perhiasan ya. Emas itu dulu dalam program kalau nggak salah programnya baru 60.000 emas ya. Dulu itu sampai dulu pernah beli ya 45.000, 60.000 per gram. Terus 120.000 per gramnya itu kan. Saya tabung 10 gram, punya uang sedikit-sedikit beli emas 10 gram, terus beli ini 10 gram sampai berbentuk ya gelang lah, ya cincin lah, ya perhiasan kalung lah ya. Pada waktu itu ya udah aja dengan keikhlasan istri mengatakan udah aja ini jual kan si perhiasan itu buat nambah Bapak untuk biaya saya. Pas dijual cukup nggak? Pada waktu dijual itu kebetulan rezeki itu entah gimana gitu ya. Begitu saya jual lari ke toko Cicadas itu ada tukang lapak emas. Pak saya mau jual emas? Iya saya bilang. Yang pernah saya alamin kalau ini barang dijual ke toko pasti kena potongan dari nilai-nilai harga itu kan dipotong 10.000 per gramnya itu. Ternyata saya beli emas ini yang harganya dulu sekian juta bukan dipotong malah lebih gitu loh. Harganya jadi naik banget gitu. Itu. Kok bisa? Ya mungkin karena inflasi harga emas pada waktu naik. Semakin hari kan semakin pada waktu itu naik, pada waktu 2019 naik gitu. Mencapai 400 per gramnya itu. Setelah saya jual perhiasan emas dengan izin istri, saya jual ya hitung. Cukup? Belum. Oh belum. Saya udah cukup. Belum cukup itu. Terus berapa kalau boleh tahu pas dijual itu nilainya Pak? Nilainya kurang lebih hampir 20 lumayan itu ya. Berapa? 20-an juta pokoknya. Kurang lebih 20 jutaan itu. Saat itu daftar harus berapa Pak? Biayanya 30. Bapak punya 20 berarti. Kurang 10 berarti ya. Sisanya gimana? Kebetulan atas izin putra saya itu yang pertama. Itu anak sudah jadi tentara itu. Iya udah. Kebetulan anak saya yang pertama itu memberikan respect dan respon. Kalau berangkat berdua, bolehlah nggak apa-apa. Kasihan kalau berangkat mama sendiri. Iya. Berarti sebelumnya nggak diizinin? Tadinya nggak diizinin. Anak nggak izinin kalau berangkat sendiri. Mamanya berangkat sendiri gitu. Karena mungkin ya karena pertimbangan saran masukan anak ini gini. Kalau dia nggak suci gini. Kalau berdua ya nggak apa-apa, diizinin sama kasih respon. Saya bilang. Kalau memang berdua, fakta kenyataannya uang nggak cukup. Kalau untuk berangkat berdua sekarang, kalau untuk mama udah cukup, udah selesai. Tapi untuk saya orang tua, ya bapaknya uangnya kurang. Putra saya mengatakan kurangnya berapa? Nanti dibantu, sekian dibantu. Ya alhamdulillah. Dipenuhi sama anak. Sama anak dipenuhi, dibantu sama anak. Sampai akhirnya berangkat. Betul. Agak merinding saya nih Pak. Maksudnya berarti ngambil pelajaran yang penting kita mau aja dulu. Niat yang penting kita mau aja. Mau nggak? Jadi betul-betul prasangka kita baik pasti Allah akan sampaikan kepada niat baik itu. Bapak aja misalnya
pas lagi dengar mungkin ceramah atau apa pas dari panitia, dari Betul. ustadz di sana. Saat itu juga kan Bapak bilang tadi, saya niat pengen umroh. Betul. Tapi Allah menakdirkan saya bisa berangkat umroh. Pas saat itu ya. Pada saat itu. Itu dari jarak berapa hari Pak? Maksudnya duitnya terkumpul. Berarti ikut sama istri bareng kan? Iya, Berarti berapa hari berarti jaraknya itu Pak? Berapa 4 bulan? hari. 4 hari. 4 hari. Nggak sampai bulanan. 4 hari langsung berangkat. Karena prosesnya pada waktu setelah saya store uang, Iya. store uang. Tapi kan store uang itu istri dulu kan? Ya, Istri istri dulu. dulu, terus saya yang store, terus saya ngurus administrasi suratan, bikin paspor dan sebagainya, terus vaksin dan sebagainya. Ketentuan dari panitia penyelenggara umroh pada waktu itu tanggal 19 Oktober kalau nggak salah, 2019 saya berangkat umroh. 19 Oktober saya bisa berangkat umroh. Berapa hari di sana Pak? 11 hari. Gimana pertama kali pas datang ke sana Pak, tiba di sana? Subhanallah. Pas lihat Ka'bah Pak. Subhanallah. Luar biasa. Nangis nggak Pak? Wow, bukan nangis lagi. Saya itu menjerit-jerit. Jujur saya menjerit-jerit di depan Ka'bah itu menjerit saya. Bahkan kelambunya, kain siwanya Ka'bah, Kiblatullah tuh, kiswanya itu udah saya bikin kayak apanya. Oh Bapak sampai ke depan, pegang? Bukan pegang lagi, saya unyak-unyak gitu. Kalau bahasa kasarnya itu. Itu juga maksudnya kan nyampe ke sana juga. Wah, luar biasa susah. Terpilih juga orang-orang, kalau saya dengar ya Pak, saya juga belum pernah ke sana sih Pak, pengen. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan. Amin. Jadi Bapak nangis. Betul. Itu, di kain siwanya itu. Itu saya unyak-unyak itu sampai berdoa sampai segala macam itu. Doa yang paling Bapak ingat atau Bapak yang paling apa Pak? Perasaan apa saya dari itu Pak? Kalau saya berdoa di Mustaliwal itu berdoa jadikan diri saya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang ya dalam artian sehat dunia sehat akhirat aja. Masalah duniawi ya mungkin kita butuh tapi nggak apa ya, jadi prioritas, nggak jadi prioritas. Yang penting anak-anak aja, apa yang diharapkan, apa yang diceritakan terkabul, itu doa saya. Masya Allah Pak. Bentar ya Pak, kalau secara kita mikir ya Pak, maksudnya secara pekerjaan, secara aktivitas Bapak hari ini, pasti orang rata-rata kayak masa banyak masa-masanya kayak gitu Pak. Kalau kita bicara sama kebanyakan umum, karena yang kalau orang umum lihat kan pasti yang jabatannya tinggi atau pekerjaannya apa besar atau tapi ternyata lagi-lagi Allah tunjukin bahwa apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, apapun niat kebaikan kita pasti Allah akan sampaikan. Dan salah satu contohnya yang terjadi sama Pak Didin, dan betul-betul Pak, alhamdulillah hari ini saya dapat pelajaran banyak dari Bapak tentang bagaimana melihat aktivitas kehidupan itu sebenarnya seperti apa. Jadi pekerjaan hari ini juga apapun pekerjaannya, kalau kita sudah ikhtiar berdoa mencari apapun, kita pasti akan dapat. Insya Allah. Ya Pak, paling itu aja untuk hari ini Pak, karena ini podcast pertama kita. Jadi karena ini wawancara atau bincang-bincang pertama kita, jadi sampai sini dulu Pak. Jadi mudah-mudahan semua teman-teman atau orang-orang baik yang ada di rumah yang hari ini sedang nonton, jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memberikan banyak manfaat kepada orang-orang baik yang ada di rumah. Jadi hari ini kita belajar dari Pak Didin bahwa apapun aktivitas kita, selama kita berikhtiar, kita keluar mencari, terus tawakal, berdoa, insya Allah pasti Allah akan ngasih. Dan yang paling penting lagi, kita bisa mensyukuri berapapun atau apapun yang kita dapatkan hari ini. Dan poin terakhir yang saya dapatkan itu, kalau kita sudah niat baik, pasti Allah akan sampaikan dengan niat baik kita. Tinggal masalah waktu aja ya Pak. Betul. Kapan kira-kira diijabah atau dijawab. Betul. Jadi Pak, sebelum saya tutup, di sini hari ini juga kita nih Pak ada
ada tanaman Pak. Ini tanamannya dari Cactus Nation. Jadi ini ada tumbuh-tumbuhan apa ya nih? Tumbuh-tumbuhan gurun atau tumbuh-tumbuhan apa ya nih? Pokoknya mah yang hidup bisa jadi pajangan atau aksesoris di rumah, aktivitas. Unyu-unyu gini Pak. Bagus nih juga nih. Silahkan buat teman-teman yang pengen beli seperti gini, bisa langsung cek di IG-nya di Cactus Nation. Jadi Pak, mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini itu bisa menginspirasi orang yang ada di rumah, bisa memberikan banyak pelajaran tentunya, dan tentu kita juga mendoakan mudah-mudahan Pak Didi sehat selalu. Dan doain juga kita Pak yang ada di sini teman-teman dan orang-orang luar, mudah-mudahan kita semua kembali dikumpulkan di tempat terbaiknya dan dipanggil tentunya Pak dengan keadaan terbaik pula. Seperti kalau Pak Didi cerita tadi, ada tanda-tanda ciri-ciri orang-orang soleh ketika meninggal, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Pak dipanggil pun dengan keadaan terbaik seperti itu. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa menginspirasi, bisa memberikan pelajaran, dan insya Allah di pekan depan kita akan menghadirkan narasumber yang tentu bisa menginspirasi dan bisa memberikan pelajaran lebih banyak lagi kepada kita semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.